Perkenalkan, nama aku Raka Nugraha sebagai Wakil Ketua OSIS SMA Negeri 5 Cimahi. Aku Muhammad Ari Ardiansyah sebagai pengurus OSIS MPK 5 Cimahi di Komisi C. Aku Putri Wahyu Bentari sebagai pengurus OSIS MPK di SMA 5 Cimahi di Komisi C. Aku Anissa Kanina sebagai pengurus OSIS MPK SMA 5 Cimahi di Komisi A. Aku Syifa Hamidah sebagai OSIS MPK SMA 5 Cimahi di Sekbid 5. Teman-teman tahu gak sih? Tadi kan aku habis lihat berita tentang kemerdekaan, ya. Dan gimana kalau kita ngobrolin tentang itu sekarang? Boleh. Setuju nggak? Setuju. Apalagi kan Sekarang tahun ini berbeda kan? Iya. di tengah pandemi yang mungkin terkendala kita untuk memeriahkan kemerdekaan tahun ini. Iya. Tapi ngomong-ngomong tentang kemerdekaan, apa sih kemerdekaan itu? Banyak Aku orang kan masih bingung kan ya. banyak orang kan tahunya tuh kemerdekaan itu cuma sebatas kita sudah terbebas dari negara-negara yang pernah jajah kita. Menurut kalian apa sih kemerdekaan itu? Ya juga sih, soalnya tiap-tiap orang, tiap-tiap individu itu punya pengertian merdeka yang masing-masing berbeda-beda. Kalau menurut aku sih, merdeka adalah ada hubungannya, keterkaitannya sama hak-hak yang didapatkan setiap orang. Iya benar. Itu sih menurut aku. Setuju. Kalau untuk mereka, Kalau menurut aku pribadi sih lebih kurang benar sih yang disampaikan Arya kayak tadi. Tapi merdeka itu lebih tepatnya bukan soal bagaimana bangsa kita proklamasi nyatain kita merdeka, bukan cuma di mulut, tapi bagaimana perwujudan dari kemerdekaan itu harus benar-benar meresap di seluruh kalangan masyarakat kita gitu. Bukan hanya di mulut. Apalagi kan sekarang banyak nih ya pelajar-pelajar yang putus sekolah dan hak-haknya tidak terpenuhi. ya benar. Dan menurut aku itu bukan merdeka. Kayak di pelosok-pelosok gitu Iya, kan. benar. Terus kan banyak banget kayak warga-warga Indonesia tuh kayak nggak mau ngasih pendapat karena takut sama pemerintah gitu. Iya, itu bukan masuk belum merdeka sih kalau menurut aku. Banyak yang haknya dicabut, banyak yang kalau kita mau memberikan pendapat gitu ditahan sama pemerintah seperti itu. Tapi sebelumnya pernah kepikiran nggak kenapa banyak rakyat atau orang-orang yang belum dapat hak-haknya? Mungkin aja itu sebab dari mereka sendiri, misalkan nggak melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara yang baik misalnya. Jadi Setuju. merdeka itu itu tanggung jawab kita semua sih, bukan dari satu pihak atau pihak salah satu gitu. Jadi semuanya harus ikut serta. Bukan hanya pemerintah aja dalam yang memerdekakan Indonesia ini. Terus juga aku ingin tahu, menurut kalian Indonesia udah merdeka belum sih? Terlepas dari kita merdeka dari penjajah ya, menurut kalian dalam segi manapun Indonesia udah merdeka belum? Aku mau jawab ya. Oke, boleh. Kalau menurut aku sih, dikatain udah merdeka apa belum? Belum, masih jauh. Mungkin yang dimaksud merdeka sama pemimpin-pemimpin kita yaitu dengan proklamasi aja kayak gitu. Benar-benar. Tapi kan kita lihat sekarang ini masih banyak orang yang tidak punya rumah. Ada orang yang nggak bisa makan, yang nggak bisa sekolah. Ya kayak gitu kemerdekaan menurut kalian. Tapi kan nggak harus sepenuhnya menyalahkan pemerintah. Ya, Bisa aja dari diri kitanya yang nggak mau kerja atau yang nggak mau berusaha menjadi lebih baik lagi untuk memerdekakan diri kita sendiri. Jadi bukan sepenuhnya salah pemerintah dong ya. Tapi kan sih gini sih, tiap orang mau berusaha kalau ada sarananya gitu. Maksud sarana, misal orang malas karena nggak ada sarana untuk bekerjanya. Kita harus ingat juga ya, tujuan kita merdeka kan untuk mensejahterakan kehidupan rakyat dong. Ya benar. Jadi pemerintah juga nggak bisa lepas tangan gitu aja dong. Nggak bisa nyalahin rakyat kamu males. Sediain dulu sarananya apa, baru rakyat Kurangnya bekerja. pemerataan lapangan kerja, Ya, itu terus masuk. kurangnya pemerataan sekolah-sekolah di Indonesia seperti Ya. di pelosok-pelosok kan banyak banget yang masih belum punya seragam, masih belum punya sepatu seperti itu. Terus juga banyak juga faktor-faktor yang menjadi Indonesia sebenarnya belum merdeka sepenuhnya, seperti rasisme di mana-mana, seperti rasisme di suatu ras atau suatu kelompok. Iya sih, benar juga. Tapi kalau misalkan kita gini loh teman-teman ya, mungkin teman-teman nggak akan tahu apa mau aku kalau aku nggak bilang. Iya, Begitupun dengan rakyat-rakyat yang kecil, mereka-mereka yang hak-haknya tidak terpenuhi, mungkin pemerintah nggak akan tahu kalau misalkan kitanya nggak bilang gitu, nggak ada bantuan dari diri kitanya yang udah
merdeka kepada mereka yang belum merdeka. Lalu kurangin juga cara komunikasi kita kepada pemerintah dulu. Jadi susah buat ngasih ngasih solusi gitu, jadi susah kan buat masyarakatnya gitu. Bener banget. Kalau berbicara tentang komunikasi ya, tentunya kan itu ilmu yang paling dasar banget. Nah, seseorang nggak akan jago komunikasi kalau dia nggak dapat pendidikan yang memang benar terpenuhi gitu. Mungkin kita di kota-kota jago komunikasi, tapi belum tentu saudara-saudara kita di daerah-daerah terpencil. Nah, karena itu sekolah pendidikan sangat diperlukan untuk seluruh warga negara Indonesia. Ngomong-ngomong tentang tadi ya, orang-orang yang punya kemerdekaannya dan yang tidak punya, menurut kalian ya, apakah orang-orang merdeka itu yang mempunyai hak istimewa seperti orang-orang kaya atau orang-orang yang emang pejabat sebagai macam, atau seluruh lapisan masyarakat memiliki hak yang sama, memiliki kemerdekaan yang sama gitu? Karena aku banyak lihat ya, kadang hak-hak itu malah terpenuhinya sama orang-orang yang kaya, punya prestasi banyak, sedangkan orang-orang yang di bawah mereka kayak, aduh, aku bisa apa? Menurut aku juga sih tingkat seseorang mendapatkan kemerdekaan itu beda-beda juga. Jadi misalkan orang yang biasa-biasa aja beda sama orang yang misalkan tadi udah punya hak istimewa, punya privilege yang beda sama orang. Jadi tingkat kemerdekaannya juga pasti beda-beda. Misalkan kayak gini, orang-orang yang punya hak istimewa misalkan bisa sekolah di tempat yang bagus-bagus. Tapi orang-orang yang biasa aja udah masuk sekolah aja udah alhamdulillah gitu, udah senang. Jadi tingkat kemerdekaan, tingkat rasa udah punya kemerdekaan juga pasti beda-beda. Maksud sama di sini bukan disamaratakan semuanya harus sekolah bagus atau sekolahnya swasta atau negeri yang bagus misalkan, tapi sesuai dengan proporsi yang beda-beda gitu. Menurut aku sih gitu. Benar sih, benar. Kita juga nggak bisa dong sepenuhnya menyalahkan pemerintah kalau misalkan di rakyat bawah nggak bisa sekolah atau gimana ya. Karena balik lagi, gimana kita bisa mengkomunikasikan itu kepada pemerintah? Pemerintah nggak akan tahu kalau kitanya nggak bilang, benar nggak? Karena ada juga keterbatasan komunikasi ya. Susah. Jadi kalau menurut aku ya, terserah menurut teman-teman. Menurut aku bukan salah pemerintah sih. Ya, Bukan hanya salah pemerintah. bukan hanya. Bukan hanya salah pemerintah. Jangan menutup mata seolah-olah pemerintah nggak salah juga. Iya. Kalau Tapi ngomongin bukan hanya ya. iya, soalnya kalau ngomongin komunikasi, kan tadi kalau kata Sipa ya, kalau kata aku gini, bukan hanya soal rakyat yang nggak bisa mengadu ke pemerintah terus nggak ditanggepin. Kenyataannya di lapangan kan kita punya yang namanya Dewan Perwakilan Rakyat tuh. Iya. Apakah itu berjalan dengan baik? Apakah itu berjalan dengan baik? Tanda tanya. Emang Iya. benar-benar Dewan Perwakilan Rakyat. Iya. Perwakilan rakyat apa dulu? Perwakilan tuh rakyat pengen mobil diwakilin, Iya. Itu rakyat pengen liburan diwakilin. Rakyat pengen rumah mewah juga diwakili. Iya. Iya. Balik lagi, aku mungkin nggak menyalahkan pemerintah sepenuhnya, tapi lebih ke pribadi masing-masing, di mana dia menjalankan amanah dia. Karena gini tanggung loh, jawabnya. iya, karena gini loh, kalau kita udah dikasih suatu kepercayaan, itu ya, tantangannya tuh gimana kita buat ngejalanin itu, bukan Iya. dari si jabatannya, gitu. Benar dong. Bukan dari proses sebelumnya kita harus kampanye segala macam, itu mah bukan apa-apa menurut aku gitu. Tapi pas kita menjalankan ke rakyat gitu, mengeksekusinya itu yang akan makanya aku nggak menyalahkan pemerintah sepenuhnya, tapi ke pribadinya gitu. Kalau misalkan tadi DPR yang kita tahu lah ya, DPR lagi rame banget lah di Twitter, di Instagram yang pakai baju bermerek itu loh. Aduh. Aku nggak ngerti, tapi mungkin bukan salah pemerintahnya. Kita inilah, aduh, kita bicara santai aja ya teman-teman. Dan juga tahu nggak sih faktor dari kemerdekaan itu belum sepenuhnya ada, itu adalah korupsi juga. Iya. Korupsi di mana-mana masih merajalela dan susah untuk dihentikan. Ya. Kayak KPK yang sekarang mungkin sedang susah banget untuk menghentikan korupsi itu. Itu jadi salah satu faktor apakah Indonesia merdeka atau tidak. Menurut aku.
Iya benar. Mungkin tambahannya apa, kebebasan berpendapat juga. Ya itu. Tapi banyak orang yang bilang ngomong dikit dibungkam, ngomong dikit disalahkan sama pemerintah. Tapi etika dalam Ya, harus diperhatikan juga dalam etika dalam berbicaranya. Ketika orang bilang pemerintah selalu membungkam rakyatnya. Jadi menurut aku benar dan salah itu tergantung diri kita sendiri lagi, balik lagi. Kita juga nggak bisa menyalahkan sepenuhnya kemerdekaan ini kepada pemerintah juga sih kalau menurut aku. Semuanya juga balik lagi ke diri masing-masing. semua juga punya etikanya masing-masing. Iya benar-benar Dalam banget sih. menyuarakan pendapatnya punya etikanya, nggak bisa asal jeplak harus gini-gini, tapi ada etika di sana untuk mengutamakan ngasih pendapatnya. Benar. Negara kita kan emang negara demokrasi ya, menjunjung kebebasan, tapi kebebasan yang seperti apa? Tentunya kebebasan yang bertanggung jawab. Benar. Balik lagi ke diri kita pribadi. Kritik boleh, tapi menghina itu nggak perlu. Kritik boleh, tapi ada etika dalam Iya. Soalnya kan kritik. sekarang banyak nih ya yang kayak mengkritik pemerintah, tapi jangan unsur-unsurnya tuh malah menghina gitu, Iya. bukan Nggak masuk ke substansi apa yang dia. Benar. Nah itu guys, pendapat kita mengenai makna kemerdekaan. Ngomong tentang yang tadi kan ya, apa sih harapan kalian untuk Indonesia mungkin? Dari aku ya, Boleh. harapan aku untuk Indonesia, bukan untuk Indonesia sih ya, buat kita semua. Sebelum kita memerdekakan orang lain, kita pun harus memerdekakan diri kita dulu. Ya, sama. jadi saya semua ya. Saya juga sependapat sama Syifa untuk harapan untuk kita semua. Kalau dari aku sih harapan ya, ngomongin harapan konteksnya kemerdekaan sebagai pelajar ya. Ya. Sebagai pelajar tentunya pengen ini apalagi kan lagi pandemi nih. Ngomongin kemerdekaan kan berarti kebebasan. Harapan aku sih pengen cepat-cepat pulih ya dunia kita, supaya sebagai pelajar kita bisa belajar lagi di sekolah, sebagai orang-orang yang berjualan bisa jualan lagi dengan tenang, ya semua lingkup masyarakat lah bisa bebas lagi kayak Bisa normal kembali. Iya, iya. Mungkin tambahan dari aku untuk harapan aku sebagai pelajar, semoga semua orang punya kesadaran yang lebih tinggi lagi melihat apa lingkungan sekitar kita, apalagi kan kita sekarang di pandemi, banyak orang yang kesusahan, banyak orang yang lagi jatuh, jadi kita harus punya kesadaran yang tinggi. Mari ikuti yang sesuai, yang harus diikuti. Bener sih yang tadi diomongin kan ya, kayak harapannya pasti Indonesia sebelum cepat pulih. Pandemi kayak gini kan pelajar susah ya, apalagi daring, jadi kayak belajar juga mungkin jadi susah, jadi kurang paham dalam materi. Betul. Aduh, tadinya pengen sampai malam ngobrol kayak gini, tapi kepanjangan. Iya, bahaya juga sih. Iya. Kalau kepanjangan ngomong bahaya soalnya. Soalnya ya kan butuh istirahat. Iya. Kalian tuh sehatnya ya belum makan ini. Harus jaga imun sih. Iya, benar. Jangan lupa jaga anak ya guys. Bahayanya terlalu lama ngumpul. Iya. Bukan Juga bahaya. 5M. Jangan lupa pakai 2 masker ya kalau keluar rumah. Tetap jaga jarak, tetap ikuti protokol kesehatan. Semoga semuanya menjadi lebih baik lagi. Kedepannya. Amin. Amin. Dan ya teman-teman udah kelutung itu acara diskusi yang tadi. Ntar kita bakal ketemu lagi di ruang 5 edisi sudut pandang. Dirgahayu kemerdekaan Indonesia ke-76. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.